Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah kewarganegaraan akan mempresentasikan topik mengenai wawasan Nusantara. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama adalah Cucu Diana, yang kedua Galih Adam Firdaus, yang ketiga Zakat Trinata Megaputra, yang keempat Nanda Widya, yang kelima Nisa Nurmazida, dan yang keenam Saiful Anwar. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar dari kelompok 2 dengan NIM 2019-091-0073. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa wawas yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan, kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Jadi, secara umum pengertian dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia dan juga dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN atau Garis Besar Haluan Negara, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi mencapai tujuan nasional. Pengertian lain dari wawasan Nusantara menurut dokumen ketetapan MPR pada tahun 1999 menyatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, saya Nisa Nurmazida, NIM 2019-09-176. Di sini saya akan membahas mengenai fungsi wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada dalam hierarki paradigma sosial, dimulai dari hierarki 1 sebagai landasan ideologi atau Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dasar negara. Hierarki 2 sebagai landasan konstitusionalnya Undang-Undang Dasar 1945. Hierarki 3 sebagai landasan visional adalah wawasan Nusantara. Hierarki 4 sebagai landasan konsepsional merupakan ketahanan nasional. Dan hierarki 5 sebagai landasan operasional adalah GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Jadi semua ini disusun sebagai landasan pembangunan nasional. Jadi nilai-nilai Pancasila ini menjadi dasar landasan-landasan lainnya. Semuanya ini tidak boleh menyimpang dari landasan ideologi kita, yaitu Pancasila. Dalam melakukan sebuah kebijaksanaan, keputusan, kebijakan itu harus sesuai dengan Pancasila sebagai landasan ideologi kita ini. Selanjutnya di dalam landasan-landasan ini harus memiliki sinergi, sehingga menunjukkan konsisten mulai dari landasan ideologi sampai perancangan dan pembangunan. Untuk fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama sebagai wawasan pertahanan dan keamanan nasional. Mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia, pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, sebagai wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain.
Yang ketiga, sebagai wawasan pembangunan, dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Dan yang keempat, konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan, pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Jadi, fungsi wawasan Nusantara secara umum ialah berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan nasional dari wawasan Nusantara dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara terbagi menjadi dua, yaitu tujuan wawasan Nusantara keluar dan tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Yang pertama ada tujuan wawasan Nusantara keluar, yaitu terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mengembangkan suatu kerjasama dan saling menghormati. Dan yang selanjutnya ada tujuan wawasan Nusantara ke dalam, yaitu menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, yaitu politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dan bangsa Indonesia juga harus meningkatkan kepekaannya dan berupaya mencegah faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa sedini mungkin. Materi selanjutnya adalah asas wawasan Nusantara. Apa sih asas wawasan Nusantara itu? Jadi, asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Asas wawasan Nusantara terdiri dari 5. Yang pertama, asas solidaritas. Yang kedua, asas kejujuran. Yang ketiga, asas kesamaan tujuan. Yang keempat, asas keadilan. Yang kelima, asas kerjasama. Yang pertama, asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok, berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita. Adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Sikap solidaritas sendiri merupakan bentuk kepedulian terhadap orang lain. Sikap solidaritas sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan diri dan kepada siapa. Kesetiaan menjadi tonggak utama dalam menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. Rasa kawan atau solidaritas dapat menjadi kekuatan tersendiri untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Selanjutnya yaitu asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Selanjutnya, asas kesamaan tujuan, asas wawasan Nusantara mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama-sama mengusir para penjajah. Yang selanjutnya yaitu asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional tidak boleh merugikan pihak tertentu.
maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Yang terakhir yaitu asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Sebab kebersamaan dan gotong royong ini akan memudahkan serta meringankan suatu pekerjaan termasuk dalam menghadapi tantangan terhadap implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara ada 4, yaitu implementasi di bidang pertahanan dan keamanan, implementasi di bidang politik, implementasi di bidang ekonomi, implementasi di bidang sosial. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Terakhir, membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah Indonesia. Implementasi di bidang politik. Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Contoh implementasi wawasan Nusantara di bidang politik yakni menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa, keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri, dan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga keseluruhan wilayah Indonesia. Pelaksanaan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan, mengembangkan sikap pluralisme dan HAM untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. Implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Orientasi di bidang ekonomi di sektor pemerintahan, industri, serta pertanian. Pembangunan ekonomi yang seimbang serta adil di tiap-tiap daerah Indonesia sehingga tidak terjadi kemiskinan di daerah tertentu. Otonomi daerah sendiri diharapkan dapat atau bisa menciptakan segala macam upaya keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi ini partisipasi seluruh masyarakat Indonesia dibutuhkan dalam pengembangan ekonomi. Hal ini kemudian akan mendukung dengan pemberian fasilitas kredit mikro guna mengembangkan usaha kecil. Implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keberagaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Upaya lainnya juga ada pada pelestarian serta pengembangan budaya Indonesia dan menjadikan budaya sebagai tujuan wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah atau nasional, menjaga keberagaman Indonesia baik dari segi budaya, bahasa, serta status sosial, dan juga mengembangkan keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaka Terlata Mega Putra dengan NIM 201909100078 dan saya duduk di kelas SC 2019C. Kali ini saya akan menjelaskan bagian terakhir dari presentasi kali ini, yaitu mengenai tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. Tantangan yang pertama itu kesadaran warga negara. Pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban manusia mempunyai kedudukan, yaitu hak dan kewajiban memiliki kedudukan yang sama. Kesadaran warga negara dalam mengisi kemerdekaan, perjuangan yang dilakukan adalah dengan perjuangan non-fisik, yaitu untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, penguasaan iptek, peningkatan kualitas sumber daya manusia, memberantas KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, transparan, dan pemeliharaan persatuan. Tantangan yang kedua itu perkembangan pesat teknologi.
Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Kenichi Omae dalam bukunya Borderless World and the End of Nation State menyatakan dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih sama. Namun, kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri, dan konsumen yang semakin individual. Sehingga, tantangan kedua ini juga bisa disebut dengan tantangan dari globalisasi. Globalisasi telah terjadi sejak dulu. Dengan adanya globalisasi, budaya-budaya dari luar dapat bebas masuk ke negara kita, sehingga diperlukan kesadaran pada diri masyarakat Indonesia untuk memilih budaya-budaya positif dan menjauhkan diri dari budaya-budaya yang negatif. Sehingga dengan demikian, dengan kesadaran masyarakat Indonesia tersebut dapat membuat implementasi dari wawasan Nusantara berjalan dengan baik. Tantangan ketiga yaitu kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta mencari laba untuk dirinya sendiri. Lester Thurow dalam bukunya The Future of Capitalism menyatakan untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru, yaitu keseimbangan atau balance antara paham individu dan sosialis. Dan tantangan terakhir yaitu pemberdayaan masyarakat. Memberi peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom-up planning. Sedangkan untuk negara berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Kondisi nasional atau pembangunan yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan hal ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah yang tertinggal. Dengan pembangunan yang merata dan pemberdayaan masyarakat yang tinggi di seluruh pelosok di Indonesia akan membuat implementasi dari wawasan Nusantara dapat berjalan dengan baik. Sekian penjelasan mengenai tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kami dalam proses pembelajaran. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.